Orang-orang itu aneh dan menarik, setidaknya begitu dikatakan. Dan bisa sulit mengelola situasi sosial jika kamu belum melakukan penelitian tentang keunikan psikologi manusia. Namun, sebaliknya juga benar. Dengan memahami beberapa fakta psikologis fundamental tentang bagaimana pikiran manusia bekerja, kamu dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam hidup. Kamu juga akan memiliki keunggulan atas mayoritas orang yang menjelajahi dunia hanya berdasarkan naluri dan emosi. Trik psikologi berikut akan membantumu dalam berbagai bidang yang dapat kamu tingkatkan, termasuk kesan pertama, komunikasi, kemampuan untuk maju, mendapatkan pengagum, dan banyak lagi. Nomor 1, periksa warna mata untuk karisma instan. Kontak mata memainkan peran yang signifikan dalam bersosialisasi. Kurangnya dapat membuatmu terlihat cemas atau seperti kamu sedang melakukan sesuatu, dan terlalu banyak akan membuatmu terlihat aneh atau penguntit. Ketika bertemu seseorang yang baru, catat warna mata mereka. Trik ini lebih untuk membantu dengan waktu. Warna mata orang lain tidak terlalu penting, tetapi dengan meluangkan waktu untuk memeriksa, kamu akan membuat kontak mata yang tepat. Nomor 2, tetap tenang untuk meredakan orang yang marah. Ketika seseorang bertindak, biasanya karena mereka marah, dan tindakanmu kadang-kadang tidak disengaja memancing kemarahan itu. Jadi berusahalah untuk tetap tenang. Menjaga ketenanganmu akan membuat perasaan marah menjadi hilang pada orang lain. Bahkan, mereka mungkin merasa bersalah dan meminta maaf kepadamu. Nomor 3, diam dan tahan kontak mata untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jika kamu bertanya pada seseorang dan mereka memberimu jawaban yang tidak lengkap atau mereservasi, yang harus kamu lakukan hanyalah diam selama beberapa detik dan tahan pandangan matamu. Menahan kontak mata, dipasangkan dengan keheningan, akan menciptakan aliran ketegangan yang akan mereka ingin pecahkan, memimpin mereka untuk lebih memperjelas pikiran mereka. Nomor 4, berikan diri Anda pilihan yang lebih sedikit. Ketika kamu tidak bisa membuat keputusan, beberapa orang menganggap memiliki lebih banyak pilihan dan informasi lebih baik, dan mereka benar-benar lebih suka. Namun, memiliki terlalu banyak pilihan dapat membuatmu terjebak. Menurut penelitian, kita hanya dapat menganalisis 4 pilihan, yang mungkin pada satu waktu dan tetap membuat keputusan. Jadi, untuk menjadi lebih efektif saat membuat keputusan, batasi dirimu hanya beberapa opsi pada satu waktu. Ini akan memberimu cukup waktu untuk memikirkan masing-masing, sambil memberimu cukup ruang untuk memikirkan seperangkat opsi lain. Nomor 5, membuat hari Rabu lebih dari sekadar hari kerja. Semua orang menantikan akhir pekan dan selalu terasa jauh ketika kamu bangun pada hari Senin pagi. Jadi rencanakan sesuatu yang bisa kamu nantikan pada hari Rabu. Jika kamu merencanakan aktivitas sederhana seperti pergi ke toko es krim favoritmu dan membelai diri, atau memiliki kencan nonton film dengan teman, kamu akan menantikan hari itu di awal minggu. Ketika hari Rabu tiba, setengah minggu telah berlalu dan kamu semakin dekat dengan akhir pekan. Nomor 6, mengunyah permen karet untuk menenangkan sarafmu. Jika kamu akan melakukan sesuatu yang membuatmu tegang atau gugup, masukkan permen karet ke dalam mulutmu. Alasan untuk ini adalah bahwa bagi sebagian besar orang, tindakan fisik mengunyah permen karet adalah pengalaman yang menenangkan. Ini menghasilkan jumlah hormon stres kortisol yang lebih rendah dalam aliran darah dan pengurangan sensasi ketegangan dan kekhawatiran secara umum. Mengunyah permen karet pada dasarnya menipu otakmu menjadi percaya bahwa kamu nyaman dan tenang. Nomor 7, tipu otakmu untuk berhenti menunda. Jika kamu seorang penunda kronis dan memiliki tugas penting yang akan datang, pertimbangkan untuk memikirkan tugas tersebut sebelum kamu tidur. Itu akan memaksa otakmu untuk bertindak secara mental dan akan mulai menggambar jalur menuju penyelesaian tugas. Pada dasarnya, sebelum menyelesaikan tugas di dunia fisik, lakukanlah terlebih dahulu di kepalamu. Kemudian, ketika kamu benar-benar melakukannya, otakmu sudah menyelesaikan sebagian besar tugas, membuatnya jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Nomor 8, menguap untuk mengetahui siapa yang melihatmu. Kita semua pernah merasakan perasaan seseorang yang melihat kita, seolah-olah kita bisa merasakan tatapannya di belakang leher kita. Ketika kamu berpikir seseorang mungkin menatapmu, gunakan trik psikologis sederhana ini untuk mengetahuinya. Yang harus kamu lakukan hanyalah menguap, tapi pastikan orang tersebut melihatmu menguap, lalu lihat reaksinya. Menguap menular, jadi jika mereka bereaksi dengan melakukan hal yang sama, artinya mereka sedang memperhatikanmu. Trik ini bagus jika kamu ingin tahu apakah orang yang kamu sukai sedang memeriksamu atau hanya ingin tahu siapa yang tertarik padamu. Nomor 8, ajukan permintaanmu secara langsung. Mudah dan tidak konfrontatif untuk meminta orang melakukan sesuatu melalui email. Tetapi jika kamu benar-benar membutuhkan sesuatu, lebih baik memintanya secara langsung.
peneliti telah menemukan bahwa menempatkan seseorang dalam situasi sulit jauh lebih mungkin untuk menghasilkan tindakan, bahkan jika itu tidak nyaman bagi individu tersebut. Pada dasarnya, mereka akan lebih tidak mungkin menolak ketika kamu memintanya secara langsung. Nomor 10. Pelajari hal-hal dengan menjelaskan. Salah satu metode yang paling efektif untuk belajar dan mengingat sesuatu adalah dengan mencoba menjelaskannya pada seseorang. Saat menjelaskan sesuatu, kita cenderung menyederhanakan hal-hal, dan ini dapat membantumu berkonsentrasi pada informasi yang paling penting yang ingin kamu ingat. Nomor 11. Tipu diri sendiri ke dalam suasana hati yang baik. Jika kamu merasa sedih, tersenyumlah akan menipu otakmu sehingga percaya kamu dalam suasana hati yang baik. Otak dan tubuh saling bertukar umpan balik secara bersamaan. Oleh karena itu, satu dapat memengaruhi yang lain dengan beberapa cara. Menyembunyikan senyum akan mengaktifkan jaringan otak dengan cara yang sama seperti senyum yang tulus. Oleh karena itu, pura-pura tersenyum dapat membantu meningkatkan suasana hatimu. Nomor 12. Menghilangkan para pencela dengan meminta bantuan kecil. Jika kamu merasa ada seseorang yang tidak menyukaimu, cobalah meminta mereka bantuan dalam hal kecil, seperti meminjam pena. Jika mereka tidak menyukaimu, mereka akan cenderung menolak permintaanmu. Namun, meminjamkan pena kepada seseorang adalah bantuan yang kecil, sehingga mereka akan kesulitan untuk menolak. Setelah mereka memberikan pena itu kepadamu, mereka akan mempertimbangkan kembali pandangan mereka tentang dirimu. Gila kan? Tapi ini terjadi karena otak kita tidak suka dengan disonansi kognitif, yang membuatnya berjuang melawan situasi di mana tindakan dan keyakinan berada pada posisi yang berbeda. Ketika seseorang melakukan suatu bantuan untuk seseorang yang mungkin menyimpan perasaan negatif terhadapnya, otak mereka akan membenarkan bahwa orang lain itu layak mendapatkan bantuan mereka, dan oleh karena itu, tidak seburuk yang mereka duga sebelumnya. Nomor 13. Tulis rasa cemasmu. Saat kamu merasa stres atau cemas, luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk menulis pikiranmu. Tulis apa yang sedang terjadi saat ini, dan catat apa yang menyebabkan ketegangan terbesar, serta kemungkinan apa yang bisa terjadi selanjutnya. Mengejutkannya, dengan menuliskan kecemasanmu secara bebas, akan mengosongkan sumber daya otak, memungkinkanmu untuk mendapatkan fokus kembali dengan lebih mudah. Nomor 14. Hitung hingga 5 dan selesaikan tugas. Setiap kali kamu tidak ingin melakukan sesuatu yang sebenarnya harus kamu lakukan, bujuk dirimu dengan berjanji akan menghitung hingga 5 dan kemudian melakukannya. Misalnya, jika kamu berpikir untuk melewatkan pergi ke gym, berhentilah sejenak, hitung hingga 5, dan kemudian bersiap-siap untuk pergi. Ketika menghitung, kamu memberikan waktu bagi otakmu untuk merumuskan situasi dan bertindak sesuai, daripada membuat keputusan tiba-tiba tanpa berpikir terlebih dahulu. Nomor 15. Tinggalkan kesan abadi. Jika kamu ingin waktu yang kamu habiskan bersama seseorang menjadi berkesan, trik ini bisa menjadi apa yang kamu butuhkan. Orang cenderung lebih mengingat kenangan pertama dan terakhir mereka tentang seseorang atau suatu peristiwa. Hal-hal di antara kedua momen tersebut bisa menjadi kabur, dan kamu bisa memanfaatkan ini. Misalnya, jika kamu sedang berkencan dan ingin meninggalkan kesan yang baik, fokuslah pada upaya yang kamu lakukan di awal dan akhir kencan, sehingga akan menciptakan kenangan yang mudah diingat, membantumu menjadi lebih berkesan. Kekuatan pikiran manusia sangat mengesankan dan luas, namun kamu bisa mempengaruhinya dengan mudah. Memahami psikologi, bahkan pada tingkat yang sederhana, bisa memberikan keuntungan dalam berbagai situasi. Untuk jelasnya, trik-trik psikologis ini tidak boleh disamakan dengan taktik manipulatif untuk menipu orang lain agar mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mereka harus digunakan hanya untuk memperbaiki situasi dan komunikasi, serta hubungan antar pribadi secara keseluruhan. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat dirimu lebih pintar, cek video kita yang lainnya.